Halo, apa kabar? Ada kabar penting nih dari Kementerian Agama, sebuah gebrakan baru untuk seluruh madrasah di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia nih biang keladinya. Sebuah surat edaran resmi. Tapi tenang, tujuan kita di sini simpel kok. Kita bakal bedah bareng-bareng apa sih arti surat ini dan gimana dampaknya buat kita semua di lingkungan madrasah. Jadi, pertanyaannya, apa sih sebetulnya isi edaran ini? Ada satu kata kunci yang jadi pusatnya, ekoteologi. Kedengarannya agak berat ya, tapi sebenarnya konsep di baliknya itu dekat banget sama kita. Yuk kita cari tahu. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Jadi, Kementerian Agama baru aja meluncurkan sebuah program prioritas yang namanya Pendidikan Ekoteologi. Ini bukan sekedar imbauan biasa ya, tapi sebuah gerakan yang benar-benar terstruktur. Terus apa itu ekoteologi? Gampangnya gini deh, bayangin aja ini jembatan yang menghubungkan iman kita dengan alam sekitar. Ekologi ketemu sama teologi. Intinya, gimana sih cara kita memandang tanggung jawab kita ke bumi ini lewat kacamata ajaran agama? Dan ini bukan main-main loh, program ini jadi salah satu prioritas utama Bapak Menteri Agama untuk 5 tahun ke depan. Ini bukti keseriusan pemerintah untuk menanamkan kepedulian lingkungan langsung ke jantung pendidikan madrasah kita. Tujuannya jelas banget, membawa kesadaran lingkungan ke setiap sudut madrasah. Jadi bukan cuma teori di kelas biologi aja, tapi juga meresap ke kegiatan ekstrakurikuler, bahkan sampai ke kebiasaan kita sehari-hari di sekolah. Tapi, mungkin ada yang bertanya, oke programnya bagus, tapi kenapa sih ini jadi penting banget? Kenapa harus sekarang? Nah, ini pertanyaan krusial. Di tengah begitu banyak urusan pendidikan, kenapa justru isu lingkungan yang diangkat lewat ekoteologi ini jadi fokus utama buat komunitas madrasah? Bapak Menteri Agama sendiri yang memberikan jawabannya. Beliau menghubungkan langsung krisis iklim yang kita rasakan sekarang dengan krisis spiritual. Ini seolah jadi pengingat buat kita bahwa kerusakan alam ini akarnya adalah karena kita lupa bahwa bumi ini amanah dari Tuhan. Disinilah letak kekuatan dan keunikan pendekatan madrasah. Kita nggak cuma ngomongin soal banjir atau tumpukan sampah, kita membingkainya dalam konsep yang lebih dalam, dosa jariah. Dosa yang akibat buruknya terus mengalir. Ini kan cara pandang yang luar biasa kuat ya. Dan ini fondasi teologisnya. Al-Quran sudah mengingatkan dari dulu bahwa kerusakan di muka bumi ini ya karena ulet tangan manusia sendiri. Jadi ini bukan konsep baru, tapi penegasan kembali ajaran dasar agama kita tentang sebab dan akibat. Oke, kita udah paham kenapa ini penting. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkannya? Nah, program ini nggak cuma berhenti di konsep, tapi juga ngasih panduan praktis yang dibagi jadi 5 tema utama. Ini dia nih peta jalannya. Ada 5 pilar yang harus ditegakkan di setiap madrasah. Ini bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah nyata untuk membangun budaya peduli lingkungan. Yuk kita lihat satu persatu. 3 tema pertama ini fokusnya ke kebiasaan kita sehari-hari. Kebersihan, cara kita ngurusin sampah, sampai soal hemat listrik dan air. Ini kelihatannya hal-hal kecil ya, tapi kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa luar biasa besar. Nah, 2 tema berikutnya ngajak kita untuk mikir lebih luas. Mulai dari menghijaukan sekolah biar bisa mendukung ketahanan pangan, sampai yang nggak kalah penting, menyiapkan madrasah kita supaya siap dan tangguh menghadapi resiko bencana alam. Program sekeren ini pastinya nggak akan bisa jalan kalau cuma jadi tanggung jawab satu pihak. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Jadi, apa sih peran spesifik buat masing-masing dari kita? Panduannya jelas banget, ini kerja tim. Sebuah ekosistem di mana semua orang punya peran. Mulai dari kepala madrasah, guru, staf, sampai kita para siswa dan bahkan orang tua di rumah. Semuanya harus terlibat. Perannya pun dibagi dengan sangat jelas. Kepala madrasah jadi nahkodanya. Para guru jadi pelaksana di garda depan. Orang tua jadi mitra untuk menguatkan kebiasaan baik di rumah. Dan yang paling penting, para murid adalah agen perubahannya. Semuanya saling nyambung dan sama-sama vital. Sekarang, yuk kita simpulkan dengan melihat visi akhirnya. Mimpi besar di balik semua inisiatif pendidikan ekoteologi ini sebetulnya apa sih? Nah, ini dia perubahan cara pandang yang paling fundamental. Menjaga lingkungan itu bukan lagi sekedar program atau aktivitas, tapi bagian dari ibadah. Dan sebaliknya, merusak alam itu adalah dosa, sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang Tuhan berikan.
Dan inilah goal besarnya, melahirkan generasi emas. Sebuah generasi yang gak cuma cerdas secara akademis, tapi juga punya hati yang peduli sama bumi, dengan kesadaran yang akarnya kuat pada keimanan mereka. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Apa sih satu langkah kecil pertama yang bakal kamu atau saya ambil di madrasah kita untuk memulai perjalanan ini? Coba yuk kita renungkan bersama.